Di daerah Jakarta Utara, bosku, airnya udah mulai naik. Lagi-lagi Pramono Anung diserang oleh netizen terkait prediksi Ahok sebagai mantan Gubernur DKI yang memprediksi bahwa jika tanggul itu jebol maka banjir bisa sampai ke Monas nih teman-teman ya. Tentu Ahok mengatakan seperti itu bukan tanpa alasan ya, beliau juga punya pengalaman dan pengetahuan tentang infrastruktur, bagaimana kemudian mencegah banjir ya. Beberapa netizen itu mempertanyakan kualitas pembangunan dan kecepatan perbaikan dari Pramono Anung ini teman-teman ya. Kita lihat dulu lah bagaimana respon daripada Pramono Anung dan respon dari para netizen warga DKI ini teman-teman ya. Apakah Pramono Anung ngeyel teman-teman ya, kita lihat teman-teman. Di daerah Jakarta Utara, bosku, airnya udah mulai naik, tanahnya udah mulai turun, sama tanggul udah hampir seimbang, tanah sama air lautnya udah tinggian air laut. Jakarta mulai tenggelam. Entah berapa tahun lagi Jakarta akan tenggelam. Air udah melebar penuh. Kalian udah denger belum berita kalau tanggul Pantai Mutiara jebol, banjirnya bisa sampai ke Monas? Nah, sini Cece Sani jelasin pakai bahasa sederhana yang mudah dimengerti. Di Pantai Mutiara itu ada tanggul kayak tembok kecil yang tugasnya nahan air laut supaya tidak meluap. Masalahnya tinggi tanggulnya itu cuma sekitar 1 meter, sementara air lautnya sudah hampir sama tinggi. Makanya warga itu mulai panik saat ombaknya itu udah mulai tumpah-tumpah ke jalan. Nah dulu pas masih jadi gubernur, Ahok pernah bilang kalau tanggul itu jebol dan pas air lautnya lagi tinggi, lalu hujan turun, banjirnya bisa jauh banget sampai ke Monas. Kenapa sih bisa separah itu? Karena tanggul Pantai Mutiara itu ada di bagian pintu depan Jakarta Utara. Kalau dia jebol, airnya bakal masuk ke waduk-waduk dan sungai, lalu mendorong air sampai pusat kota. Makanya dulu Pak Ahok kerja normalisasi waduk Pluit. Waduk itu digali lebih dalam dari 2 meter jadi 5 meter, biar bisa tampung air lebih banyak kalau tanggul sedang bocor. Sekarang tanggulnya sendiri itu kondisinya kelihatan kokoh tapi pendek. Beberapa bagian itu sudah ditinggiin 1,5 meter, tapi sebagian tuh masih rendah dan ombaknya suka tumpah-tumpah. Nah, para pengamat bilang kalau tanggulnya beneran jebol, bukan cuma Jakarta Utara yang banjir. Radiusnya bisa puluhan kilometer. Bayangin aja, hujan deras, ditambah air laut pasang, tambah air kiriman dari Bogor, sama dengan paket lengkap banjir besar. Makanya banyak yang bilang pemerintah tuh harus serius memperbaiki tanggulnya, bukan cuma wacana. Ada sih rencana untuk bikin giant sea wall, tanggul raksasa buat nahan air laut. Tapi masih dalam tahap perencanaan. Intinya videonya tuh bukan cuma dramatisasi aja ya, tapi memang kondisinya lagi rawan. Semoga tanggulnya cepat diperbaiki biar warga Jakarta Utara aman. Air laut dan badan jalan lebih tinggi air laut di Jakarta. Waduh, ini udah kacau banget. Gimana kalau temboknya jebol karena cuma dibatasin tembok beton? Gimana guys menurut kalian? Ini sih parah banget sih. Gimana kalau jebol? Itu jalan-jalan dan gedung-gedung yang ada di situ udah pasti tersapu air rata. Wah, ini bahaya banget. Gimana cara dan solusinya? Ini PR untuk Pemprov Jakarta. Anggapannya sederhana. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Pertama saya akan ngecek. Yang kedua, harimaunya itu sebenarnya milik saya pribadi. Jadi saya pasti tahu kalau kemudian ada mau dikorupsi untuk itu. Jadi minggu depan saya akan ke Ragunan. Kalau saya jawab sekarang, pasti saya ngarang. Dan Mogot termasuk yang akan kita prioritaskan untuk kita membuat taman itu menjadi lebih terang, terbuka. Dan semua orang bisa memanfaatkan itu. Kemarin kan betul-betul kayak gelap gulita lah gitu ya. Termasuk Taman Katlia kan sekarang udah bagus sekali. Nah, taman-taman seperti itulah yang akan saya kembangkan. Terakhir ya, sebenarnya nggak perlu alasan untuk bongkar halte-halte yang sudah tidak terpakai terbengkalai. Seperti BNN kan sudah saya bongkar. Kemudian nanti di Tosari pun yang
di tengah jantungnya Jakarta, saya akan bongkar yang samping yang udah dibuat bagus, masa sebelahnya ada yang dibiarkan begitu aja. Kalau saya yang begitu-begitu pasti saya bongkar. Sehingga dengan demikian dalam beberapa kali saya sudah minta untuk itu dilakukan. Yang memang problemnya untuk ternyata saya juga baru tahu, nggak seperti BIM salah BIM bisa langsung bongkar, karena perlu anggaran, perlu juga aspek hukumnya, termasuk beberapa JPO yang akan kami bongkar gitu di Jakarta. Jadi itu akan kami selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air laut sudah meluap. Dimohon warga Kelurahan Ancol, khususnya di RW 8, agar siap-siap untuk bersiap diri untuk antisipasi banjir. Terima kasih. Wah, tambah kenceng aja ini. Ya, untuk pemerintah pusat minta tolong segera direalisasikan untuk program tanggul raksasanya Giant Seawall. Bagi yang tidak setuju, abaikan saja. Solusi jangka panjangnya itu. Solusi jangka pendeknya mungkin jalan yang buat turunan air ini mungkin bisa ditanggul dulu sama pemerintah daerah. Terima kasih. Bismillah. Tanggul Laut Jakarta jebol otomatis hari ini banjir. Doakan Jakarta semoga selamat. Wih kawan-kawan, ini air udah naik semua ke atas ini, yang tanggulnya dibongkar, air masuk semua nih. Waduh, di depan pasti banjir nih, nggak bisa keluar nih. Motor kita amainin semua nih, harusnya nih cepat. Yang kemudian dilaporkan untuk air rob yang ada di depan pos utama sekitar 45 cm. Untuk arus malin yang bisa lewat cuma kendaraan gede doang, kendaraan roda 2 tidak bisa lewat. Demikian dilaporkan dari melaporkan dari Muara Baru, kawasan Pelabuhan Nizam. Hari ini air meluap, banjir rob. Hari ini banjirnya lebih parah dari hari kemarin. Perkiraan banjirnya bakal berlanjut sampai tanggal 20. Ini ban pasangnya itu sampai 1,22. Gila guys, Indomaret terendam banjir, gila, aku baru pertama kali lihat coy.
Banjir Jakarta. Air laut naik lagi. Kawasan utara Jakarta 2024 jam 08 bahwasannya air pasang laut pada hari ini sudah mulai semakin deras meluap melalui dermaga yang posisinya pas di belakang pemain pasar ikan. Keadaan dari pagi sudah mulai dan diperkirakan mungkin ini akan lebih dari keadaan yang kemarin. Sudah mulai mengalir menuju ke luar ke jalan Rodan Raya, agar warga di sekitar khususnya Kelurahan Ancol RW 08 untuk mengantisipasi ketinggian air yang hari ini semakin tinggi. Kita lihat posisi di dermaga semakin tinggi. Laut Jakarta jebol, Muara Baru. Muara Baru banjir. Laut jebol, Muara Baru. Kondisi pasang air laut masih berlangsung, masih deras. Kita saksikan bersama. Kondisi laut di Pantai Mutiara guys. Wow guys, airnya guys. Ini udah pembatas ketinggian guys. Udah airnya udah keluar guys. Kali udah meluap nih. Waduh, udah serem banget. Ini air laut udah di atas jalan ini. Jadi kan kemarin saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan Pak Ahok. Itu kalau jebol, jadi bahasanya kalau, ya bismillah nggak jebol. Bismillah nggak jebol. Jadi, beberapa waktu lalu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok ngasih peringatan keras soal kondisi tanggul Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut Ahok, kalau tanggul itu jebol saat air laut pasang dan hujan deras, maka air bisa masuk terus ke dalam kota, bahkan bisa sampai ke kawasan Monas. Kenapa? Karena Pantai Mutiara adalah titik terendah Jakarta Utara dengan elevasi di bawah permukaan laut. Ahok bilang, skenario terburuknya, air laut masuk, pompa kewalahan, jalur air menuju pusat kota terbuka lebar. Dan kondisi ini disebut sebagai bom waktu buat Jakarta Utara. Pertama, banjirop Jakarta Utara memang sudah makin parah. Laporan PIK Muara Baru, Pluit semua menunjukkan permukaan tanah turun 5-10 per tahun. Yang kedua, rencana proyek raksasa NCICD atau Giant Seawall sampai sekarang belum beres. Yang padahal proyek itu dibuat untuk mencegah skenario seperti yang Ahok bilang, air laut menerjang sampai ke pusat kota. Kalau tanggul jebol, tapi waduk tidak bisa menahan debit air, maka limpasan airnya bisa langsung mengarah ke pusat kota. Gubernur DKI Jakarta bahkan bilang, saya berharap skenario Ahok itu salah. Jadi apakah benar banjir bisa sampai ke Monas? Secara teknis dan data, iya, itu mungkin terjadi. Bukan berarti pasti ya, tapi resikonya ada, apalagi kalau tanggul Pantai Mutiara retak atau jebol, air pasang sedang tinggi, makanya Ahok menyebutnya bom waktu. Dan para ahli tata air juga sudah memperingatkan hal ini sama-sama. Sekarang bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow. Guys, lihat tuh, Jakarta dilanda kebanjiran. Pertanyaannya, di mana KDM? KDM Gubernur Jawa Barat ya? Lupa gua, dibawa-bawa aja ya, saking kinerjanya bagus. Pertanyaannya, di manakah Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta? Palingan dia mah di rumah, merenung gitu. Terus besok kalau ditanya wartawan nih, soal Jakarta dilanda banjir nih, palingan dia jawab begini nih. Iya, saya mengetahui Jakarta dilanda kebanjiran. Tadi malam juga saya di rumah, tidak bisa tidur. Sampai-sampai nih, mata saya juga bengkak nih. Nggak bisa tidur semalaman, begadang. Terus yang saya tahu sekarang tuh curah hujan sangat tinggi. Terus itu banjir mungkin kiriman dari Bogor. Tuh, begitu paling jawabannya. Ditanya solusinya malah balik curhat. Aduh, gua nggak bisa bayangin ya. Misalkan nih warga Jakarta nih,
udah banjir, terus macet parah gitu. Kita kebelet boker, kebelet kencing, terus bensin itu udah kedap-kedip. Gimana rasanya itu ya? Masa kita berak di dalam mobil? Kan gak lucu juga. Kalau gua nih jadi warga Jakarta, mendingan pindah. Ngapain tuh kita bayar pajak mahal-mahal? Tapi keadaan di Jakarta begitu aja. Kalau musim hujan selalu banjir, terus macet parah, terus punya pemimpin juga ditanya solusinya malah balik curhat. Hadeh, kasihan banget Mono warga lu no. Bayar pajak mahal-mahal tapi keadaannya begitu belangsak Mono. Si Eko kemana ini ya pertanyaannya ya? Jakarta dilanda banjir, rumahnya dilanda kebanjiran juga kagak ya si Eko tuh? Aduh, gedek banget gua ngeliat lo. Ya kalau cuman berharap berdoa semua orang juga bisa ya Pramono Anung ya. Ya Anda tidak perlu untuk kemudian menjadi seorang pemimpin, untuk kemudian menjadi seorang gubernur DKI jika Anda tidak punya solusi yang konkret untuk bagaimana menangani atau mencegah banjir sehingga sampai ke Monas, Pramono ya. Ini banyak netizen yang membandingkan kinerja yang dilakukan oleh Pramono Anung dengan pejabat-pejabat yang lain seperti Kang Deddy Mulyadi, Ahok dan lain sebagainya, teman-teman ya. Kalau misalnya jebol, ya terus apa langkahnya gitu loh. Ini kan kekhawatiran yang dimiliki oleh semua masyarakat DKI hari ini, teman-teman. Kita sudah lihat bahwa kondisi permukaan air laut itu jauh lebih tinggi ketimbang daratan, teman-teman. Ya kita tinggal tunggu waktunya aja gitu. Dan Pramono Anung kok seakan-akan menanggapi prediksi daripada Ahok tentang akan terjadinya banjir sampai ke Monas jika tanggul jebol itu seolah-olah bersifat defensif ya. Nggak ada solusi konkret gitu loh. Tindakan yang bisa dilakukan oleh seorang gubernur, seorang pemimpin gitu ya kan teman-teman ya. Ya, bagaimana tanggapan teman-teman tentang bagaimana kinerja Pramono Anung ya? Ini tulis di kolom komentar teman-teman.